sini saya akan menyampaikan tentang atau menjelaskan tentang pendekatan konseling dari psikodinamik. Penjelasannya ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu biografi Sigmund Freud atau Bapak Psikoanalisis. Masa kecil dan pendidikan Sigmund Freud. Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1956 di Weinberg, Moravia. Ia dari keluarga Yahudi. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara. Ayahnya Jacob Freud adalah seorang pedagang wol yang mengalami kesulitan keuangan. Ibunya Amalia Nathanson adalah wanita yang cerdas dan penuh kasih sayang. Freud menunjukkan kecerdasannya sejak usia dini. Ia belajar bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani di sekolah dasar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Wina, di mana dia belajar kedokteran. Freud lulus dengan pujian pada tahun 1981. Selanjutnya, karir dan penemuan psikoanalisis. Setelah lulus, Freud bekerja sebagai ahli saraf di Wina. Ia tertarik dengan penelitian tentang histeria dan hipnosis. Pada tahun 1885, Freud pergi ke Paris untuk belajar dengan Jean Martin, seorang ahli saraf terkenal yang menggunakan hipnosis untuk mengobati pasien histeria. Pengalaman Freud di Paris sangat mempengaruhi pemikirannya. Ia mulai percaya bahwa pengalaman masa kecil dan pikiran bawah sadar mereka memainkan peran penting dalam perkembangan mental. Pada tahun 1996, Freud menerbitkan buku pertamanya, yaitu The Impression of Dream, yang dianggap sebagai karya pendiri psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori dan metode terapi yang berfokus pada alam bawah sadar. Freud percaya bahwa pikiran dan perasaan bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental seseorang. Ia mengembangkan teknik terapi seperti asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk membantu pasien mengakses dan memahami alam bawah sadar mereka. Selanjutnya, teori-teori Freud. Freud mengembangkan banyak teori tentang kepribadian, perkembangan manusia, dan psikopatologi. Beberapa teorinya yang paling terkenal termasuk struktur kepribadian. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian kepribadian yang primitif dan tidak sadar, yang berisi dorongan dan keinginan. Sedangkan ego adalah bagian kepribadian yang sadar, yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan superego sendiri adalah bagian kepribadian yang moral dan kritis, yang berisi aturan dan nilai-nilai. Selanjutnya, pengaruh dan warisan Freud. Freud psikoanalisis memiliki pengaruh besar pada psikologi, kedokteran, dan budaya. Teori-teorinya telah digunakan untuk memahami berbagai macam perilaku, dari neurosis hingga kreativitas. Psikoanalisis juga telah digunakan untuk mengembangkan berbagai macam terapi, seperti terapi psikodinamik dan terapi perilaku kognitif. Selanjutnya, kematian Freud. Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London. Ia meninggal karena kanker rahang yang dideritanya selama beberapa tahun. Bagian kedua yaitu pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Pribadi sehat menurut Freud adalah pribadi sehat individu yang mampu mencapai keseimbangan antara 3 aspek kepribadiannya, yaitu id, ego, dan superego. Karakteristik pribadi sehat yang pertama, mampu mengelola dorongan id. Individu yang mampu sehat dan mengendalikan dorongan id yang tidak terarah dan terstruktur. Kedua, memiliki ego yang kuat. Ego yang kuat mampu menunda kesenangan, berpikir rasional, dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, memiliki superego yang realistis.
Superego yang realistis memiliki standar moral yang sesuai dengan norma sosial dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Yang keempat, mampu menjalin hubungan yang sehat. Individu yang sehat mampu menjalin hubungan yang positif dan konstruktif dengan orang lain. Yang kelima yaitu mampu bekerja dan berkreasi. Individu yang sehat mampu bekerja dengan produktif dan menemukan makna dalam hidup mereka. Selanjutnya, pribadi bermasalah adalah individu yang mengalami kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superego. Beberapa contoh pribadi bermasalah menurut Freud, yang pertama yaitu neurotik, yaitu individu yang mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, psikopat, individu yang tidak memiliki rasa empati dan moralitas. Yang ketiga, neurastik, individu yang merasa percaya diri berlebihan atau membutuhkan pujian terus-menerus. Yang keempat, obsesif kompulsif, yaitu selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan pribadi bermasalah menurut Freud. Faktor-faktor yang menyebabkan pribadian yaitu yang pertama, pengalaman masa kecil. Pengalaman traumatis atau tidak menyenangkan di masa kecil dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang kedua yaitu konflik internal. Konflik antaranya id, ego, dan superego dapat menyebabkan kecemasan dalam masalah mental. Yang ketiga, mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak sehat dan menghambat perkembangan kepribadian yang sehat. Yang ketiga, tujuan konseling. Psikoanalisis Sigmund Freud. Konseling psikoanalisis adalah terapi yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan menyelesaikan konflik yang berasal dari alam bawah sadar mereka. Konflik ini dapat menyebabkan berbagai masalah mental seperti kecemasan, depresi, dan neurosis. Tujuan utama konseling psikoanalisis yang pertama yaitu membuat klien sadar akan konflik bawah sadar mereka. Freud percaya bahwa banyak masalah mental disebabkan oleh konflik yang tertekan di alam bawah sadar. Konseling psikoanalisis dapat membantu klien untuk mengidentifikasi dan memahami konflik ini. Yang kedua, menguasai impuls. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk mengelola impuls dengan dorongan bawah sadar mereka dengan cara yang sehat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman diri. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri dengan baik, termasuk kekuatan, kelemahan, dan motif mereka. Yang keempat yaitu mengembangkan hubungan yang lebih sehat. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Konseling psikoanalisis membantu klien untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih produktif lagi. Bagian yang keempat yaitu peran konseli dan konselor dalam konseling. Pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama, pendekatan konseli yaitu terbuka dan jujur. Konseli harus terbuka dan jujur dengan konselor tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Yang kedua, aktif dalam proses terapi. Konseling harus aktif dan proses terapi dan bersedia untuk bekerja keras untuk mencapai perubahan. Yang ketiga, memiliki komitmen. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan membutuhkan komitmen dari konseli. Yang keempat, bersabar. Konseli harus bersabar dan tidak mengharapkan hasil yang instan. Selanjutnya, peran konselor yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Konselor harus mendengarkan konseli dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi konseli. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Konselor harus menciptakan lingkungan yang aman dan konfidensial bagi konseli untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka. Yang ketiga yaitu membantu konseli untuk
memahami alam bawah sadar mereka. Konselor harus membantu konseli untuk mengidentifikasi dan memahami konflik bawah sadar mereka. Yang keempat yaitu menerjemahkan mimpi. Konselor harus membantu konseli untuk memahami makna mimpi mereka. Yang kelima, memberikan interpretasi. Konselor membantu konseli untuk memahami makna balik perilaku perasaan mereka. Yang keenam, membantu konseli untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat. Konselor membantu konseli untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Selanjutnya, bagian kelima yaitu hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Hubungan terapeutik adalah hubungan yang terjalin antara konseli dan konselor dalam proses konseling. Hubungan ini sangat penting dalam konseling psikoanalisis Freud karena merupakan landasan bagi proses terapeutik. Karakteristik hubungan terapeutik dalam psikoanalisis yaitu keterbukaan dan kejujuran. Konseli harus terbuka dan jujur dengan konselor tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Selanjutnya, kepercayaan. Konseli harus percaya bahwa konselor akan menjaga kerahasiaan mereka dan tidak akan menghakimi mereka. Selanjutnya, rasa hormat. Konselor harus menghormati konseli sebagai individu dan menerima mereka tanpa adanya empati. Konselor harus memahami perasaan dan pengalaman konseli. Keterlibatan yaitu konselor harus terlibat secara aktif dalam proses terapeutik dan menunjukkan minat yang tulus pada konseli. Objektivitas. Konselor harus tetap objektif dan tidak membiarkan pribadi mereka mempengaruhi proses terapeutik. Bagian keenam yaitu teknik-teknik dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama, analisis mimpi. Mimpi dianggap sebagai jendela alam bawah sadar. Freud percaya bahwa mimpi dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan yang tertekan. Dalam analisis mimpi, konselor membantu konseli untuk memahami makna mimpi mereka. Selanjutnya, konseli diminta untuk menceritakan mimpinya kepada konselor. Konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam mimpi. Konselor membantu konseli untuk menghubungkan elemen-elemen mimpi pengalaman dan perasaan mereka di kehidupan nyata. Kedua, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik di mana konseli didorong untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka tanpa hambatan. Konseli diminta untuk mengatakan apapun yang terlintas di dalam pikiran mereka. Bahkan jika itu tampaknya tidak relevan atau tidak masuk akal, itu tidak apa-apa, harus diungkapkan saja. Tekniknya yaitu konseli diminta untuk berbaring di sofa dan dia disuruh rileks, terus konselor meminta konseli untuk mengatakan apapun yang terlintas di pikiran mereka, dan konselor tidak akan menyela dan menghakimi konseli, dan konselor akan membantu konseli untuk memahami makna di balik pikiran dan perasaan mereka. Yang ketiga yaitu analisis transferensi. Transferensi adalah proses di mana konseli mengalihkan perasaan dan sikap mereka terhadap orang lain kepada konselor. Freud percaya bahwa transferensi dapat membantu konseli untuk memahami pola hubungan mereka dengan orang lain. Tekniknya yaitu dengan cara konselor mengidentifikasi pola transferensi dalam perilaku konseli, dan konselor membantu konseli untuk memahami makna transferensi, dan konselor membantu konseli untuk menyelesaikan transferensi dengan cara yang sehat. Yang keempat yaitu interpretasi. Interpretasi adalah teknik di mana konselor membantu konseli untuk memahami makna di balik perilaku dan perasaan mereka.
Interpretasi dapat membantu konseli untuk menyadari konflik bawah sadar mereka dan untuk membuat perubahan dalam hidup mereka. Tekniknya yaitu dengan cara konselor mengamati perilaku dan perasaan konseli. Konselor menghubungkan perilaku dan perasaan konseli dengan pengalaman masa lalu mereka. Konselor menawarkan interpretasi kepada konseli. Selanjutnya, konselor berkolaborasi dengan konseli untuk memahami interpretasi. Bagian ketujuh yang terakhir yaitu kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama yaitu kurangnya bukti ilmiah. Pada salah satu kritik utama terhadap psikoanalisis adalah kurangnya bukti ilmiah untuk mendukung teorinya. Freud tidak menggunakan metode ilmiah yang ketat dalam penelitiannya, dan banyak teorinya yang didasarkan pada observasi anekdot dan spekulasi. Yang kedua, sifat deterministik. Psikoanalisis menekankan peran pengalaman masa kecil dalam menentukan kepribadian dan perilaku seseorang. Kritikus itu berpendapat bahwa pandangan ini terlalu deterministik dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kehendak bebas dan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu fokus pada seksualitas. Psikoanalisis Freud memberikan penekanan yang besar pada peran seksualitas ini dalam perkembangan manusia. Penekanan ini berlebihan dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti motivasi dan emosi. Selanjutnya, proses yang keempat yaitu proses terapeutik yang panjang dan mahal. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan mahal. Terapi ini tidak dijangkau bagi banyak orang dan tidak selalu efektif. Yang kelima yaitu sifat subjektif. Interpretasi mimpi dan asosiasi bebas adalah teknik yang sangat subjektif. Teknik ini dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda dari orang-orang dan tidak dapat diverifikasi secara objektif.